Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 7. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya terkait dengan kebijakan strategi pangan dan gizi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2017. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan isi kebijakan Perpres Nomor 83 Tahun 2017. Itu ada 3 kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan perbaikan gizi masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke aktor atau siapa saja yang berperan dalam kebijakan tersebut. Yang pertama adalah Dewan Ketahanan Pangan. Tugasnya adalah membantu gubernur dalam 1. Merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan provinsi dan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu gizi keamanan pangan. Yang kedua, melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan provinsi. Yang kedua yaitu seksi ketersediaan pangan, seksi distribusi pangan, seksi kerawanan pangan yang memiliki tugas yang sama, yaitu melakukan penyiapan koordinasi pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan. Yang ketiga, Dinas Ketahanan Pangan. Yang keempat, pemerintahan dan pemerintahan daerah. Yang kelima, seksi harga pangan, seksi cadangan pangan, dan seksi distribusi pangan yang memiliki tugas yang sama, yaitu yang pertama, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan harga pangan. Yang kedua, melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan. Yang ketiga, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan. Yang keempat, melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, teknik dan survei dan supervisi di bidang pasokan dan harga pangan. Yang kelima, melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan. Yang keenam, lembaga swadaya masyarakat. Tugasnya yang pertama sebagai fasilitator dan katalisator. Yang kedua sebagai pelatih dan pendidik. Yang ketiga sebagai pemupukan modal. Yang keempat penyelenggaraan proyek-proyek stimulan. Yang kelima sebagai agen advokasi. Yang keenam sebagai lembaga penggerak peran serta masyarakat. Yang ketujuh, organisasi profesi. Tugasnya adalah yang pertama menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. Yang kedua, memberikan advokasi. Yang ketiga, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Yang keempat, melaksanakan tugas lain sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan organisasi profesi. Yang kedelapan, akademisi. Tugasnya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kesembilan, media massa. Tugasnya adalah makelar pengetahuan sebagai pesan, dan yang terakhir sebagai inisiatif. Selanjutnya terkait dengan proses penentuan mekanisme kebijakan strategi pangan dan gizi. Yang pertama bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, bahwa untuk memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif dan efisien di bidang pangan dan gizi, dilaksanakan koordinasi lintas sektor, pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Yang terakhir terkait dengan konteks. Dari semua kebijakan yang telah saya jelaskan tadi,
yang terdapat pada Perpres nomor 83 tahun 2017, maka semua kebijakan tersebut sudah mampu memecahkan masalah. Hanya saja masih terjadi gelombang grafik naik turun. Menurut penilaian GVSI, harga pangan di Indonesia cukup terjangkau dan ketersediaan pasokannya cukup memadai jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, infrastruktur pertanian pangan Indonesia masih di bawah rata-rata global. Standar nutrisi dan keragaman makanan pokok juga masih dinilai rendah. Sumber daya alam Indonesia juga dinilai memiliki ketahanan yang buruk karena belum dilindungi kebijakan politik yang kuat, serta rentan terpapar bencana terkait perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan pencemaran lingkungan. Bisa kita lihat pada grafik di bawah ini, bahwa pada tahun 2017 itu mengalami peningkatan sampai tahun 2018, namun mengalami penurunan di tahun 2019, naik lagi tahun 2020, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021. Ya, itulah tadi hasil presentasi saya terkait dengan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2017 terkait dengan strategi kebijakan pangan dan gizi. Semoga materi saya ini dapat menjadi sumber informasi, dan jika ada yang menjanggal di pikiran teman-teman sekalian, silahkan di komen di kolom chat di bawah. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.